periode 1945 sampai 1949, sistem presidensial ke parlemen. Pendahuluan. Latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi sistem presidensial di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Tujuan awal sistem presidensial dipilih untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil dalam menghadapi tantangan awal kemerdekaan. 2. Kondisi politik dan sosial awal kemerdekaan. 1. Ancaman dari luar. Belanda dengan dukungan sekutu berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Agresi militer Belanda 1 dan 2 menjadi ancaman serius. 2. Dinamika internal. Kemunculan berbagai partai politik dengan ideologi berbeda menciptakan dinamika politik yang kompleks. 2. Peralihan ke sistem parlemen semu. Faktor pendorong. 1. Tekanan dari Belanda. Belanda dan sekutu mendorong pembentukan negara federal RIS dengan sistem parlemen sebagai bagian dari strategi mereka. 2. Perjanjian Linggarjati 1946 dan Perjanjian Reville 1948. Perjanjian-perjanjian ini memaksa Indonesia untuk menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS dengan sistem pemerintahan parlemen. 4. Maklumat Pemerintah 14 November 1946. Maklumat ini mendorong pembentukan partai-partai politik yang kemudian mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan. 4. Republik Indonesia Serikat RIS. Pada 27 Desember 1946, RIS terbentuk dengan sistem parlemen. Soekarno tetap menjadi presiden RIS, tetapi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ciri-ciri sistem semu pada masa RIS. 1. Peran presiden. Presiden sebagai kepala negara memiliki peran seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. 2. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen DPR. Jika tidak, kabinet bisa dijatuhkan sebagai mosi tidak percaya. 3. Seringnya pergantian kabinet. Karena perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai politik, kabinet sering berganti, menyebabkan ketidakstabilan politik. Dampak sistem parlemen. Dampak positif. 1. Demokratisasi. Memberikan ruang bagi berbagai partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 2. Pengalaman berpolitik. Memberikan pengalaman politik bagi para pemimpin partai dalam menjalankan pemerintahan. Dampak negatif. 1. Ketidakstabilan politik. Seringnya pergantian kabinet menghambat program pembangunan dan stabilitas nasional. 2. Konflik antar partai. Perbedaan ideologi dan kepentingan sering menyebabkan konflik antar partai politik. Kembalinya ke sistem presidensial. 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno mengeluarkan dekret ini yang membubarkan konstituante dan memberikan kembali UUD 1945. 2. Alasan kembalinya ke UUD 1945 untuk
mengantisipasi krisis politik dan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakstabilan sistem parlemen. 3. Dampak dekret presiden. Indonesia kembali ke sistem presidensial dengan UUD 1945, namun dengan interpretasi yang berbeda di bawah konsep demokrasi terpimpin. Kesimpulan, pada periode 1945 sampai 1949, dalam masa transisi yang penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, perubahan dalam sistem presidensial ke parlemen dan kembali lagi mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan upaya mencari sistem pemerintahan yang paling sesuai untuk Indonesia.